ada serombongan orang takwa yang masuk surga, masuknya bergandengan tangan. Rahmat bila dipraktekan, maka pemilik rahmat, Rahman dan Rahim itu akan mencurahkan semua karunia-Nya untuk mengangkat hambanya. Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, cukup dengan mengatakan saya Muslim, umatnya Nabi Muhammad, maka apa yang pertama kali dikonfirmasi oleh Nabi SAW? Ternyata maaf, bukan berapa rajin Anda puasa, bukan berapa banyak Anda sholat, bukan berapa kali Anda umrah dan haji. Yang pertama kali dikonfirmasi, yuk kita baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, wa ma arsalna, kita bahas pakai na-nya dulu. Jika ada dalam Al-Quran kata kerja, kalimat, ayat yang diselipkan menggunakan na, bacanya panjang. Wa ma arsalna inna khalaqna, maka na-nya fungsinya dalam ilmu nahwu li ta'zimin nafsi fi ta'zimi sya'ni. Paham? Tidak. Na-nya fungsinya ingin menunjukkan informasi yang agung, informasi yang istimewa. Saking istimewanya Allah menyertakan keagungan zatnya, ta'zimun nafsi, sampai membawa keagungan zatnya untuk menunjukkan hebatnya, istimewanya, agungnya informasi yang ingin Allah sampaikan. Quran istimewa tidak? Agung tidak? Kenapa agung dan istimewa? Karena turunnya menggunakan na panjang. Inna anzalnahu fi lailatil, sama persis dengan bahasa turunnya Quran, ungkapan yang sama, diutusnya Nabi Muhammad SAW, sama pentingnya dengan diturunkan Al-Quran. Al-Quran turun pakai na, inna, Nabi Muhammad diberikan tugas dan diutus pakai na, wa ma arsalna, dan demi keagunganku, demi keagungan zatku, kata Allah, tidaklah aku mengutus seorang nabi yang teragung. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan kalimat dalam Qur'annya, ayatnya menggunakan na, memberikan kesan nabi ini lebih agung dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya, lebih istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Adam istimewa, tapi ketika dipilih oleh Allah, kalimatnya cukup menggunakan istafa. Nuh istafa, Ibrahim istafa, keluarganya Imran sampai Isa alaihi salam istafa. Ali Imran ayat 33, innallaha istafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Nabi Muhammad tidak. Kata Allah, wa ma arsalnaka, dan demi keagunganku tidaklah aku utus rasul yang terhebat ini, yang paling mulia ini, yang paling agung ini, kecuali membawa satu sifat yang termulia. Jadi keagungan Allah ini dilekatkan pada misinya Nabi dengan satu sifat, rahmatan lil alam. Allahu akbar. Tidaklah aku utus rasul teragung ini demi keagungan zatku, kata Allah, kecuali dia membawa rahmat untuk semesta alam. Jemaah sekalian, apa itu rahmat? Dan apa alam yang dimaksudkan di sini? Dan yang ketiga, apa yang diinginkan Allah dengan ayat ini untuk orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW? Saya mau tanya dulu nih, di sini yang umatnya Nabi Muhammad boleh angkat tangan tuh. Semuanya yakin nih? Ah, baik, kita cek dulu nih. Di sini yang pernah celah orang angkat tangan. Di sini yang pernah bikin hoax angkat tangan tuh. Di sini yang pernah merendahkan orang angkat tangan. Tuh. Saking susahnya ngangkat tuh paling banyak, makanya nggak bisa ngangkat ya. Kalau mencela itu rahmat bukan?
Merendahkan orang itu rahmat bukan? Merampok itu rahmat bukan? Menghina itu rahmat bukan? Saya tidak utus Nabi Muhammad, kata Allah, yang teragung itu kecuali bawa rahmat. Dan tidak pernah ada orang mengaku umatnya Rasulullah kecuali mendapatkan percikan dari rahmat itu. Itulah yang sekarang coba kita akan kaji. Pulang dari sini, insya Allah setiap kita berubah menjadi pribadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan amin, kita ngaji dulu tuh. Ayo, satu, kita mulai pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah diikuti. Saya mau mulai pelan-pelan. Satu, apa itu rahmat? Dua, apa itu al-alamin? Dan yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu kali, coba dicek di hadis Muslim nomor hadis 2539 yang meriwayatkan sahabat Nabi dulu agamanya Majusi, kemudian bingung dengan Majusinya, dia pindah kemudian masuk Kristen, lalu mendengar ada seorang mengaku Nabi di satu kota Yathrib yang berubah menjadi Madinah. 3 tahun sebelum Nabi wafat, tepatnya tahun 7 Hijrah, berangkatlah orang ini namanya Abdus Syams untuk mengkonfirmasi. Begitu melihat sosok ini, belum bicara, melihat wajahnya, senyumnya tulus, perhatiannya bagus, menyambut dengan keadaan yang baik, memperhatikan dengan sempurna, pandangan pertamanya kepada Nabi menjadikan pribadi ini langsung jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa diminta masuk Islam, tanpa diajak, tanpa diceramahi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sosok ini masuk Islam, lalu dirubah namanya oleh Nabi dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Ini sanad ilmu, boleh merubah nama kalau dari nama yang dibawa itu tidak membawa sifat dan makna yang baik, atau namanya bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang dirubah namanya langsung oleh Nabi bila terkait dengan satu makna yang tidak baik, atau kedua bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdus Syams, hambanya matahari, kata Nabi, anta Abdurrahman, hambanya Allah yang penuh dengan rahmat. Maka diajarkan oleh Nabi sifat rahmat itu. Perhatikan kata Nabi, sayangi dengan tulus, atau kama qala, perhatikan dengan mulia, rawat dengan baik, berikan perhatian yang mendalam, tebarkan kasih sayang dengan luas, entah itu kepada manusia, hewan, sampai dengan tumbuhan. Maka pulanglah sosok ini Abdurrahman. Di tengah jalan dia bertemu dengan anak kucing kecil. Kucing dibagi dua. Dibagi berapa? Ada kucing rumahan namanya kitten, diserap oleh orang di Inggris, maka berubah menjadi bahasa Inggris kitty, ya, kucing rumahan. Makanya di rumah ada spray mereknya Hello Kitty, kucing rumahan. Banyak dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Sukar, gula jadi sugar. Kitten, kucing, jadi kitty, cat, kitty. Kalau kucingnya kucing liar, maka berubah namanya dari kitten menjadi hurratun. Anak kucingnya disebut dengan Hurairah. Maka dibawalah anak kucing kecil itu, dipraktekkan tausiah yang singkat dari Nabi tadi. Jangankan pada manusia, hewan pun kemudian dibawa. Lalu dipraktekkan perawatannya pada anak kucing kecil ini. Malam dingin diselimuti, lapar disuapi, seperti ayah menyuapi kepada anaknya, seperti ayah melindungi anaknya. Maka setiap jalan kemanapun, dibawalah anak kucing kecil ini, dimasukkan ke dalam jubahnya. Karena itulah malam ini saya spesial pakai jubah untuk mencontohkannya. Dimasukkan ke dalam jubahnya,
Tiba-tiba di jalan berpapasan dengan Rasulullah, anak kucing kecilnya mengeong-ngeong. Keluar dia, terlihat oleh Nabi. Kata Nabi, anta Abu Hurairah. Kamu adalah bapak anak kucing kecil. Saking perhatiannya yang dalam, kasihnya yang dalam, memberikan kebahagiaan yang dalam, maka engkau berikan perhatian kepada anak kucing seperti ayah memperhatikan anaknya. Abu Hurairah. Itulah sejarahnya, ada sahabat Nabi yang disebut dengan Abu Hurairah. Nama ini bukan sekedar nama, tapi memberikan perjalanan kepada kita tentang arti menjadi seorang muslim. Mu'allaf datang pada Rasulullah, minta diajarkan tentang Islam. Yang diajarkan oleh Nabi pertama kali rahmatan lil alamin, sifat kasih yang dalam, sifat membahagiakan yang dalam, yang dengan itu kita selalu memikirkan yang baik-baik tentang apa dan siapa yang kita kasihi itu. Tempat rahmat disebut dengan rahim. Ibu punya rahim ya. Ibu-ibu punya rahim ya Bu. Saya tanya pada ibu, di dalamnya disayang tidak? Disayang. Miring kanan susah, miring kiri susah, telungkup nggak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya yang di dalam itu merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Walaupun yang menjaga itu kadang-kadang merasakan hal yang tidak nyaman. Ada sebagian ahli hikmah mengatakan, kenapa anak-anak itu terlahir menangis? Ahli hikmah mereka mengatakan karena mereka takut tidak mendapatkan lagi rahmat seperti didapatkan oleh rahim ibundanya. Jadi kalau kita ingin katakan apa rahmat yang dibawa Nabi, yang dibawa Rasulullah pertama kali ajaran kasih yang sangat dalam. Bagaimana melihat semua orang itu punya sifat baik. Karena itu saya sering mengatakan Allah sangat mencintai orang salah yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jadi Islam itu selalu mengajarkan, lihat setiap orang pada potensi kebaikannya. Di Masjid An-Nur pernah saya tanyakan kan, kenal Firaun? Ayo bilang kenal sekali lagi, pulang saya. Malam ini juga saya pulang mumpung ada di Lanut tuh. Tahu Firaun? Kejam tidak? Kejam tidak? Bukan cuma kejam, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Setiap melihat orang kalau tidak nyaman eksekusi. Antum untung hidupnya di masa sekarang tuh. Kalau hidup masa Firaun tuh, bosan Firaun, saya nggak suka dengan rambutnya. Bukan disuruh cukur, pisahkan kepala dari badannya. Firaun. Makanya Nabi Musa ketika akan berdakwah doa dulu. Supaya nggak cepat tersinggung karena kata-katanya menyakitkan, nusuknya dalam. Nabi kan kalau doa, sekali doa diijabah. Kalau Nabi Musa nggak punya sifat sabar, cepat bosanan, Firaun menghardik, ya Allah bosan, matiin aja, mati tuh. Cuman buat kita nggak ada hikmahnya tentang indah dan kasihnya ajaran Islam yang sangat dalam. Firaun hobi bunuh orang, ngaku Tuhan. Tapi sefir'aun-fir'aunnya, tolong catat ini ya, sefir'aun-fir'aunnya Allah masih memberlakukan rahmatnya, diutus dua nabi sekaligus, Musa dan Harun. Quran surah 20 Taha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, sekarang kalian siap-siap pergi ke Fir'aun. Untuk apa ya Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dia sudah mulai bergeser dari kewenangan, dititipkan jabatan, dia menyimpang. Hati-hati Pak yang punya jabatan di belakang. Udah nggak usah tepuk tangan. Ini saya sedang ingatkan, dan fungsi ulama begitu, karena sayang mengingatkan. Kalau tidak sayang tak diingatkan, bahaya. Kan kita menginginkan semua pejabat juga masuk surga, rakyatnya masuk surga. Yang paling indah kita bergandengan lalu masuk surga seperti Allah sampaikan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada serombongan orang takwa yang masuk surga, masuknya bergandengan tangan. Saya menginginkan ketika Allah tetapkan, misal Adi Hidayat dengan izin Allah, kalau Allah izinkan masuk, saya pengen tangan kanannya gandeng Pak Muhammad Nurdin.
tangan kirinya gandeng Pak Muhammad Iqbal, ya, yang lainnya ikut sama-sama dengan jamaah bareng-bareng. Kan itu yang kita inginkan. Karena itu kalau ada pejabat kami beri masukan, jangan marah ya Pak, karena sayang. Dan cara memberikan masukan pun mesti pakai rahmat, bukan teriak-teriak, merendahkan, menghina, menjelek-jelekan, bikin hoax. Itu bukan tipikal umat Nabi Muhammad. Seburuk-buruknya Fir'aun, seburuk-buruknya, kata Allah, ini punya jabatan, ada setannya, setan khusus menggoda pejabat. Nanti kalau lain waktu saya kesini lagi, materinya bikin khusus Pak, fikih setan. Ada 9 jenis setan, 9 Anda bayangkan. Bu, di rumah tangga ada setan khusus Bu, tugasnya memecah belah suami istri, namanya Dasim, perempuannya Dasima. Betul, saya tidak bohong, ada di Al-Baqarah ayat 102, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ibu belum nikah, suami ibu yang paling cantik lihatnya ibu, habis nikah istri orang paling cantik Bu, digambarkan. Karena itu bagaimana nanti konsisten mendapatkan kenyamanan dalam rumah tangga, ada fikihnya. Di jabatan juga ada setannya. Tapi perhatikan baik-baik, kata Allah, Musa, Harun, ini ada potensi Fir'aun, kedudukannya diselewengkan. Engkau aku tugaskan, perhatikan baik-baik, bukan ingin menurunkan jabatannya, datang kepadanya, sampaikan dengan lemah lembut, supaya ia kembali pada kewenangan yang baiknya dan memberikan putusan-putusan yang bermaslahat. Faqula lahu qawlan layyina, katakan kepadanya dengan lemah lembut. Jadi yang paling indah dalam Islam, tidak ada satupun kemudian ajakan, tidak ada satupun arahan untuk menjatuhkan seseorang dari kekuasaannya, tapi berikan nasihat yang lembut untuk menyadarkannya supaya kembali pada kebaikan. Hati-hati di jabatan, ada peluang untuk menyeleweng, tapi datang kemudian fungsi ulama, luruskan dengan penuh kesantunan dan kebaikan. Turun, faqula lahu qaulan layyina, katakan dengan lemah lembut. Saya mau tanya pada Anda, ini yang di depan Anda semua Fir'aun bukan? Fir'aun bukan? Bukan. Muslim bukan? Fir'aun Muslim bukan? Fir'aun bukan Muslim, belum beriman dan tidak beriman, pongah, ngaku Tuhan, kasar sikapnya. Diturunkan Musa dan Harun utusan, katakan yang lemah lembut. Kita, saya, Anda sama-sama Muslim. Allah tugaskan dan amanahkan dengan tugas-tugas berbeda. Ada yang pemimpin, ada yang pebisnis, ada yang arsitek, ada yang ulama, ada yang di kebun, ada yang berbisnis, semua beragam dan mengaku muslim. Kalau pada non muslim saja ayat Quran datang untuk menanamkan rahmat, maka bagaimana dengan sesama muslim? Turun ayat, innamal mu'minuna ikhwah. Sepanjang seseorang mengaku dan mengatakan dia beriman, maka kata Al-Quran, posisikan orang beriman itu sebagai saudara sebapa. Punya adik, punya kakak, pernah mencela kakak, pernah mencela adik. Enak gak saat mencela adik? Enak tidak saat mencela kakak? Tidak. Posisikan saudara-saudara seiman seperti adik dan kakak kita sebapa, Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang keturunan Nabi Adam angkat tangan? Kita semuanya. Nah, sepanjang kita disebut dengan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan 7 kali? Salah satu hikmah hitungannya, supaya 7 hari dalam sepekan kita menerbahkan rahmat dalam kehidupan semesta alam. Sayang, kasih, nyaman, toleran, kebaikan. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad sudah mengaku muslim, seharusnya tidak diajarkan lagi tentang toleransi, tidak diajarkan lagi tentang kasih sayang, karena ajaran yang sudah dia anut semua membawa nama kasih dan sayang. Siapa nama Nabi kita? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah tidak cukupkan dengan nama dan misinya, maka diturunkan nama yang menjadi percikan dari sifat rahmat itu. Pilihannya langsung dari Allah, Muhammad. Ini saya kasih rahasia ya, tapi ini antara kita saja nih, tolong jangan dibocorin ya.
Nama Muhammad itu bukan nama pemberian manusia. Mungkin belum banyak yang tahu ini. Nama Muhammad itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwariskan turun-menurun pada setiap nabi yang dilantik menjadi nabi dan rasul. Nabi Isa namanya dari Allah, betul. Yahya namanya dari Allah, betul. Tapi diberikan namanya saat lahir. Muhammad tidak. Namanya diviralkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada semua nabi saat dilantik menjadi nabi dan rasul. Jadi tidak ada satu nabi bertugas formal sebagai nabi, sebagai rasul, kecuali dia harus berikrar dulu tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu didokumentasikan dalam Al-Quran di surah ketiga Ali Imran di ayat ke-81. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Perjanjian kita dengan Allah Al-A'raf 172. Perjanjian manusia biasa dengan Allah Al-A'raf 172. Perjanjian Nabi dengan Allah pindah Ali Imran 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan pahami, pelajari, ingat-ingat, ketahui, ketika Allah mengambil komitmen perjanjian dengan semua nabi yang bertugas di bumi, semua nabi. Jadi ada anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Surah ke-21 di Quran surah apa namanya? Al-Anbiya. Kalau disebutkan anbiya itu artinya beberapa nabi. 3, 4, 5 anbiya. Kenapa disebut surah Al-Anbiya? Karena di dalamnya ada pelajaran tentang kehidupan beberapa nabi. Tapi kalau kita ganti jadi semua nabi yang pernah bertugas di bumi, diurut dari Nabi Muhammad sampai ketemu ke Nabi Adam alaihi salam, semua nabi, maka ganti kalimatnya dari anbiya menjadi nabiyyin. Apa namanya? Nabiyyin. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan pelajari, pahami, ketahui ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua nabi saat dilantik menjadi nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Kata Allah, aku lantik engkau jadi nabi sekarang, tapi engkau harus komitmen. Bila engkau bertugas bersamaan dengan hadirnya nabi terakhir yang mulia, Muhammad, maka kalian harus menolongnya, membelanya, dan ikut ajarannya. Itu disampaikan oleh Allah sejak nabi pertama bertugas di bumi sampai nabi terakhir dan rasul terakhir Isa alaihi salam. Karena itu nama Nabi Muhammad itu tersebut di semua kitab-kitab yang dibawa oleh semua nabi. Dalam Taurat ada, di Injil ada. Dari mana taunya? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, melakukan perjalanan dengan 3 orang sahabatnya. 1 Sulaiman, 2 Khailullah bin Hajij, ketiga ada yang bernama Himran. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib melakukan perjalanan ke Syam. Datang ke Syam, bertemulah dengan seorang pendeta Kristen, rahib pada masa itu. Maka ditanya, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, kami dari Mekah. Tempatnya di sini, posisinya di sini. Kata pendeta ini, perhatikan baik-baik. Akan datang dari tempat kalian seorang nabi terakhir, nabi yang istimewa, namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Jadi di masa-masa lalu namanya sudah ada, namanya Muhammad. Maka 4 orang ini sepakat kalau nanti mereka punya cucu lahiran, orang pertama yang punya cucu akan diberi nama dengan Muhammad, warisan dari nama yang disampaikan pendeta tadi yang sanadnya tersambung sampai dengan ke atas. Maka ternyata yang punya anak duluan putranya Abdul Muttalib, namanya Abdullah, dan lahirlah dari Abdullah itu, dari rahim istrinya Aminah radhiyallahu taala anha, lahir seorang anak diberi nama siapa? Muhammad. Jadi bukan nama biasa. Pertanyaannya, apa artinya Muhammad?
Tuh. Apa kaitan dengan moderat dan toleransi? Apa kaitan dengan rahmat? Muhammad itu bentuk superlatif, sirah mubalaghah dari kata Mahmud. Saya senang bahas nama ini karena dan lalu dengan Pak Kapolda Muhammad namanya tuh. Ya, nanti kita lihat contohnya langsung, termasuk kita deh. Mahmud, jika ada orang punya sifat baik secara sosial, maaf, satu sifat saja, jujur tapi kurang sabar, itu Mahmud. Oh, jangan tunjuk orang Mahmud ente. Satu sifat, konsisten di satu sifat baik, yang lain belum. Tapi kalau Anda ingin gabungkan semua sifat baik secara sosial, sabar, jujur, suka menolong, sopan, lemah lembut, penuh senyum, gabungkan jadi satu sebagai sifat kasih yang dalam dari pancaran rahmat, maka jadikan namanya dari Mahmud menjadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebutkan dengan nama Muhammad? Ingin memberikan gambaran yang sesuai dengan misi yang dibawa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kumpulan sifat rahmat itu bila diteruskan dalam pergaulan kehidupan kita secara sosial, maka namanya disebut dengan Muhammad. Dan nama itu nggak pernah ada di lingkungan jahiliyah pada masa itu. Abu Lahab ada, Abu Jahal ada, Zaid ada, Usama ada, Muhammad tidak ada. Jadi ketika diberi nama oleh Allah dengan Muhammad, ingin memberikan kesan, tidaklah Nabi ini bergaul dengan siapapun dalam kehidupannya kecuali membawa contoh kemuliaan dan kebaikan. Balik ke hadis Muslim, nomor hadis 2539 tadi, riwayat sahabat Abu Hurairah. Beberapa sahabat datang kepada Nabi berkata begini, ya Rasulullah, tolong doakan sama Allah supaya mengazab dan melaknat orang musyrik itu, katanya. Udah didakwahin nggak mau masuk Islam juga, dibaik-baikin masih ngejahatin juga. Ya Rasulullah, mohon angkat tanganmu, mohon doakan pada Allah supaya mengazab mereka. Apa jawab Nabi? Perhatikan baik-baik. Innama bu'ithtu rahmatan wa ma bu'ithtu la'anan. Aku ini diutus membawa rahmat. Aku diutus membawa ajaran kasih. Aku diutus untuk mengajar kebaikan, bukan untuk laknat orang. Muhammad. Allahu Akbar, salat depan Ka'bah, ruku. Begitu ruku, datang orang iseng naruh kotoran di punggung Nabi. Kotoran cukup banyak. Saya tanya antum deh ya, kalau sedang sholat ditaruh kotoran di belakang tuh, di punggung kita taruh kotoran, kira-kira kalau kita tahu orangnya, apa respon kita? Oh, udah ketawa aja, selesaikan. Bangun Nabi, selesai sholat, cukup dibersihkan kemudian dan dimaafkan oleh Nabi SAW. Alasannya sederhana, karena dia naruh kotoran itu bukan karena benci, karena tidak tahu tentang status Nabi. Yang paling tinggi lagi nih, Nabi datang ke Taif. Tahu Taif? Ya, lampu merah sonoan dikit tuh. Ya. Di Mekah diusir, datang ke Taif, sekampung Taif diprovokasi satu orang, anak-anaknya keluar, remajanya keluar, dewasanya keluar, dia bawa batu lempar Nabi, sampai perisai hidupnya Zaid, ya, anak adopsinya Nabi itu sudah terluka parah. Dibawa Nabi mundur, istirahat di bawah pohon, datang dua malaikat penjaga gunung. Ini nggak tanggung malaikat nih. Kata dua malaikat ini, ya Rasulullah, mud yadaika ila sama au kama qala. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit, mohonkan kepada Allah saat ini, kami tidak senang melihat engkau cedera dan dilukai oleh mereka. Ya Allah, mohonkan ya Rasulullah, minta pada Allah supaya kami diizinkan mengangkat dua bukit di Taif untuk menghimpit mereka yang telah menzalimi Nabi SAW. Apa jawab Nabi? La fa'innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan, mereka itu belum tahu saja. Bukan karena benci dengan saya, cuman karena belum tahu. Yang belum tahu bukan disakiti, yang belum tahu diberitahu.
Saya bermohon pada Allah, besok-besok di Taif ini ada orang tua, laki-laki, perempuan, anak kecil, yang dewasa, yang remaja akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Belum selesai, lihat kalimatnya nih. Ilahi ila man takiluni am ila qaribin yu'limuni au ila ba'idin yu'dhini fa ana radin. Mapat ini, kemana lagi engkau akan perjalankan aku? Apakah tempatnya dekat dari sini dan aku dilempari lagi? Ataukah masih jauh tapi aku akan disakiti lagi? Aku ridha ya Allah sepanjang yang marah bukan engkau kepadaku. Tidak ada daya kekuatan kecuali atas rahmatmu ya Allah. Setelah keluar kalimat itu, maaf, itulah kemudian yang menjadikan Allah mengundangnya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Rahmat bila dipraktekan, maka pemilik rahmat, Rahman dan Rahim itu akan mencurahkan semua karunia-Nya untuk mengangkat hamba-Nya. Ini kalau nyampaikan ini seringkali berhenti saya ceramah. Tapi penting untuk kita ketahui betapa rahmatnya Rasulullah kepada kita semuanya. Sampai Jibril mengatakan kalau disebut nama Muhammad, nggak sholawat yang dengar itu, keterlaluan orang itu. Sallu ala Nabi. Ini riwayat memang perlu diverifikasi tapi dalam. Tadi masih hidup, sekarang saat sekaratnya di ujung wafat. Dalam pangkuan Sayyidah Aisyah, dibawakan kemudian sebaskom air oleh Fudail anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kita ketahui berwudu kemudian sholat wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Ada satu riwayat yang kalaupun kita perlu verifikasi, perhatikan baik-baik. Datang Jibril sebelum wafat, memalingkan wajahnya. Nabi bertanya, "Wa kama qala wa kama hadatsa?" Ya Jibril, kenapa berpaling? Kata Jibril, "Saya tidak ingin melihat kekasih Allah dicabut nyawanya." Nabi mengkonfirmasi, apakah akan terasa kematian itu? Padahal Nabi sudah tahu, karena ilmu kan disampaikan oleh Allah pada Nabi. Hanya ingin mengonfirmasi satu bagian yang akan didengar oleh umatnya di Riau ini. Perhatikan baik-baik. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu. Tiba yang terpikir apa? Bukan dirinya, bukan sakaratul mautnya, yang difikirkan saya, Anda, kita saat ini. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, kalaulah diperkenankan, Engkau timpakan seluruh rasa sakit yang dialami oleh umatku dalam sakaratul maut itu, timpakan kepadaku saat ini, supaya umatku nanti tidak ada yang merasakan lagi sakaratul maut. Timpakan kepadaku saat ini. Kurang sayang apa lagi? Makanya malaikat Jibril itu paling sebel kalau ada orang disebutkan nama Rasulullah, setidaknya dia bersalawat. Ini tidak bersalawat, kata malaikat Jibril, raghima anfu rajulin, keterlaluan orang itu. Karena saking dalamnya rahmat. Dan yang paling menarik, ternyata ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku umatnya Rasulullah, yang pertama dia dapatkan setelah berislam sebagai pancaran dari semua ibadahnya itu adalah mendapatkan percikan rahmatnya. Mendapatkan percikan apa? Rahmatnya. Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, cukup dengan mengatakan saya muslim, umatnya Nabi Muhammad, maka apa yang pertama kali dikonfirmasi oleh Nabi SAW? Ternyata maaf, bukan berapa rajin Anda puasa, bukan berapa banyak Anda sholat, bukan berapa kali Anda umrah dan haji. Yang pertama kali dikonfirmasi, berapa mulia Anda mempraktekkan hasil ibadah itu melalui akhlak dan kasih sayang dalam kehidupan. Yuk kita contohkan hadis sahih, hadis Muslim. Maaf ya, ada orang datang kata Nabi di hari kiamat, ini cepet aja nih pakai terjemahan, dia membawa pahala rajin sholat, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, rajin sholat. Hati-hati nih, kalau saya sampaikan dari Nabi berarti akan kejadian nih. Rajin sholat. 2, wasyamin, rajin puasa. 3, wazakatin, rajin zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha. Cuman sayang kata Nabi, dia datang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat,
Tapi saat yang sama ternyata membawa dosa, rajin mencela orang lain. Wa qadzafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa daraba hadza, rajin bertengkar dengan orang lain. Sama-sama muslim, sama-sama sholat, tapi senang mencaci satu dengan yang lainnya. Sama-sama ngaji, ngajinya Quran, sunnahnya sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi sama-sama rajin menuduh. Ada yang begitu sekarang? Ayo jawab, kenapa diam? Ada tidak? Ada tidak? Yang paling dahsyat tuh yang terakhir tuh, wasafaka dama hadza. Ada yang kelihatannya sholat, rajin kumpul-kumpul, tapi ternyata tidak membekas dari sholatnya, dan dia menumpahkan darah membawa nama Islam di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar, dan tidak dibenarkan dalam syariat. Dan itu kejadian. Ini seringkali saya bahas ya, untuk tidak pernah berulang. Insya Allah tidak akan kejadian lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Pak Kapolda, Pak Iqbal itu, waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu, buar meledak itu, Bu. Saya itu sedang di Lampung, Bu. Itu jamaah instruksi angkat tangan. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kata Nabi akan ada umat yang aneh-aneh begitu tuh. Nah, kalau ada yang begitu, itu berarti belum berhasil sholatnya. Karena orang kalau sudah sholatnya benar itu, yang pertama dikonfirmasi itu bukan berapa panjang rukunya, bukan berapa panjang sujudnya, tapi yang dikonfirmasi oleh Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Itu apa itu fahsya? Keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, tidak akan pernah terlibat dalam pornografi. Kalau ada orang sholatnya benar, tidak akan melambai. Bukan di sini nih ya, bukan di sini nih. Jakarta sono ada yang tangkap sama polisi, makasih itu. Malam-malam kena razia. Nama siapa? Nia, Pak. Yang benar, Nia. Nama lengkap Kurniadi. Karena sholat tuh nggak begitu. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Ya, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai Anda sholat ternyata diperiksa di handphone yang dibawa dalam sholat gambar-gambar yang tidak elok. Itu fahsya, Joni. Itu fahsya. Jadi nggak mungkin ada orang sholat melanggar ketentuan sholat, keluar dari rahmat, berbuat fahsya. Itu mustahil. Zina, fahsya. Selingkuh, fahsya. Betapa banyak sekarang orang ketangkap karena selingkuh. Paling sebel begitu masuk ke pengadilan pakai kerudung, begitu ditangkap pakai peci. Ya. Dan ini yang pertama kali dikonfirmasi. Orang sholat itu pasti pancaran pertamanya rahmat. Dua, mungkar. Keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya maaf, nafsu perut dan akal. Menipu, mungkar. Bikin hoax, mungkar. Berselisih, mungkar. Merampok, mungkar. Membunuh, mungkar. Korupsi, mungkar. Yang dicek oleh Allah pertama kali konfirmasinya, sekali lagi, bukan berapa panjang Anda rukuk dan sujud, berapa banyak Anda menebarkan rahmat selepas sholat. Karena itu sholat ditutup dengan kalimat rahmat, damai, tenang, tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita dalam setiap gerakan sholat dilatih tiga hal. Satu, menebarkan salam. Kedua, menebarkan rahmat. Ketiga, menebarkan berkah. Jadi mustahil ada orang sholat korupsi. Tangan tahiyat tuh nggak mungkin dipakai maksiat. Malu tiap hari jari telunjuk nih pakai tahiyat. Bahkan ada yang gerak-gerak begini tuh. Nanti kita belajar ya, kita belajar. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah ntar ya. Ya, kita belajar. Intinya tangan tahiyat, telunjuk pakai sholat tahiyat. Ada yang lurus, ada yang begini, ada yang gerak-gerak, dipakai sholat. Apa nggak malu telunjuk ini digunakan maksiat? Dia tipe sekda tuh ya, teman yang lain.
Lagi ada proyek tawaran, datang orang mengatakan, Pak, ini kan ada renovasi, kami ikut Pak, Bapak tunjuk langsung fee-nya 10 miliar. Oh, mau Pak? Karena beliau udah ngaji, beliau jawab, maaf ya, ini telunjuk saya, telunjuk tahiyat, tidak akan saya gunakan untuk maksiat. Masya Allah. Ya. Ya, tapi namanya setan. Dia nggak kenal putus asa. Antum beri takbir aja digoda. Udah baca belum hadisnya? Kalau belum sholat, semua fokus. Tapi begitu anda takbir, kata Nabi, setan datang, goda orang sholat, namanya khanzab tuh. Kata Nabi, dia tanamkan semua hal yang tidak ingin diingat jadi ingat. Anda kan tadi pas takbir isya udah beda kan? Ini ustadznya bener ada nggak gitu kan? Tadinya nggak begitu, jadi begitu takbir muncul semua. Artinya apa? Setan kadang melampaui itu. Tolak. Jari saya jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Balik lagi dia. Rapat balik, Pak. Nambah katanya Pak, 20 miliar. Bentar deh saya istikharah dulu. Nggak boleh ada istikharah dalam maksiat Pak. Ya. Istikharah. Nah itu perilaku itu ada. Apa yang terjadi? Jangan main-main tuh. Hadis Muslim standar kedua dalam sahih di bidang hadis, Bukhari dan Muslim sahih. Maka apa yang terjadi? Maaf ya, maaf nih. Kalau ada orang sholat lalu mencela dan nggak tanggung-tanggung, yang dicela imamnya tuh. Begitu keluar tuh imamnya belagu banget tuh, baru lulus dari pesantren aja Yasin. Padahal maghrib sholatnya misalkan. Itu maaf tuh. Kalau ada orang sholat lantas mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung ditransfer kepada yang dicela itu. Jadi masya Allah tuh, enak tidak dicela, pengen ditransfer. Ini baru pulang umrah nih, habis umrah misalnya, maaf nih, ya membanggakan diri, menzalimi orang. Zakat, habis zakat misalnya mengangkat status, merendahkan yang dizakati. Ya izin Pak, ini saya ada zakat, memang nggak banyak, cuma 25 juta. Oh Pak, terima kasih banyak Pak, semoga Bapak berkah. Enggak, ini kan dari Allah saja. Ini kan kewajiban saya, Bapak kan miskin. Enggak bisa. Misal. Memang keluar tapi nyakitin. Itu terima uangnya. Saat Anda menerima itu, Anda mendapatkan plus transferan pahala zakat dia pada Anda. Itu begitu seseorang berbuat baik dalam amalan ritual, berbuat buruk secara sosial, terjadi transfer pahala kepada yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, jika habis bekal baiknya, ada sisa menzalimi orang, dibawa keburukan orang itu ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka, disebut oleh Nabi al-muflis, orang bangkrut. Jadi perkara rahmat itu bukan perkara asing bagi kita. Perkara berbuat baik itu bukan perkara yang sederhana, tinggi, sampai semua ibadah ritual itu ukuran akhirnya adalah nilai-nilai kebaikan yang kita pancarkan dalam kehidupan. Jadi kalau temanya moderat, kita itu udah khatam. Karena semua ayat Qur'annya mengarahkan kita kepada aspek-aspek kemuliaan. Yo, satu sudah tuh. Muhammad tadi sudah kita bahas. Disebut Muhammad dan kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, praktekkan ajaran kasih kepada siapa? Lil alamin. Apa lil alamin di sini? Saya percepat. Semua alam. Semua manusia alam bukan. Hewan alam bukan. Tumbuhan alam bukan. Allahu Akbar. Orang Islam itu bukan hanya baik sama manusia, pada hewan dan tumbuhan pun baik. Yuk, saya cek pelan-pelan ya. Di sana banyak tumbuhan ada. Tadi lewat tumbuhan kan? Boleh nggak nginjak sembarangan? Boleh nggak nyabut sembarangan? Nih, yang saya gambarkan bukan yang itu. Yang ingin saya gambarkan dalam suasana damai saja nggak boleh ya. Yang mau saya gambarkan suasana perang yang sedahsyat-dahsyatnya. Yang paling dahsyat. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kebahagiaan. Makanya di surat At-Taubah Al-Bara'ah surah 9 itu kenapa dibukanya tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat pakai Bismillahirrahmanirrahim.
Cuma surah At-Taubah satu-satunya yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim tetap jumlahnya 114. Karena yang tidak ada di At-Taubah diganti di An-Naml ayat ke-30. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahman. Kenapa At-Taubah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Karena At-Taubah itu izin membela diri saat diinvasi. Saat diserang, saat dijajah, datang pasukan mau menghancurkan Nabi di Madinah, turun izin bela diri, disebut dengan jihad. Tapi karena dalam jihad praktek militer itu ada peperangan, tak ada rahmat Allah, tak ada kasih sayang dalam perang, maka tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan tanya pada para pertempur ini, ada nggak dalam perang pakai kasih sayang? Izin nembak ya, dor. Sakit nggak? Maaf ya, nggak ada begitu. Ada bidik-bidik, kunci-kunci, tembak-tembak, nggak ada kasih sayang. Cuman sedahsyat-dahsyatnya perang, maaf, dalam Islam tuh aturannya ketat, jangan cabut tanaman. Di mana ada aturan itu? Dalam perang, jangan mencabut tanaman sembarangan. Jangan menginjak tanaman-tanaman yang sedang tumbuh bagus. Dalam perang, Anda bayangkan. Maka kalau dalam perang saja tidak dibenarkan kita menghilangkan rahmat pada tumbuhan, bagaimana dosanya orang yang menggunduli hutan dalam suasana damai? Bagaimana dosanya orang yang menyebabkan banjir bandang karena menggunduli tidak dikembalikan pada sifat yang baik lagi? Itulah sebabnya kenapa menanam pohon itu begitu banyak pahalanya. Saya senang kalau lihat TNI Polri tanam pohon, itu pahalanya banyak. Karena gambaran dari rahmat. Jadi Islam itu jangankan pada manusia, tumbuhan dijaga. Hewan. Tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Disembelihnya dijatuhkan dulu atau dibiarkan berdiri sembelih? Jatuhkan dulu. Jatuhkannya lemah lembut atau kasar? Oh, masa? Lihat wajah-wajahnya nggak pede itu. Lihat dalam Islam sampai diajarin zikirnya. Teman-teman tinggal buka YouTube, klik ya cara menenangkan kambing sebelum disembelih. Itu ada, tutup dengan telinga ke matanya, bacain depannya, tidur kambingnya. Kalau sapi bacain tenang, jatuhkan lembut, jatuh sendiri. Dalam Islam cuma diajarkan. Yang paling hebat, tajamkan pisaunya sebelum penyembelihan. Kata Nabi, tajamkan pisaumu supaya tidak menzalimi hewan yang akan disembelih itu. Dan dipastikan sekali tarik selesai, bukan digorok-gorok begini. Dan hebatnya, tajamkan pisaumu dan tidak dilakukan di depan hewannya. Awas Idul Adha tuh, jangan sampai terjadi, diasah depan kambingnya. Sabar ya, ini bentar nih, paling sebentar, klik habis. Ini saya lihat ada aja habis disembelih, kepala kambingnya kasih rokok. Mana oknumnya sini tuh? Itu menghilangkan rahmat. Anda bayangkan hewan. Dan betapa banyak ada orang dapat ampunan Allah karena hewan dan dapat azab karena hewan. Pernah dengar ada seorang perempuan, maaf Bu ya, bukan ibu yang di sini nih. Ya. Seorang perempuan yang dihukum di neraka gara-gara menyiksa kucing. Pernah dengar kisahnya? Miara kucing sengaja tidak diberi makan, dizalimi, tidak diberi minum, hanya diperhatikan sampai datang mautnya. Direspon oleh Nabi dengan kalimat yang sangat luar biasa dahsyat. Akan diperlakukan serupa ia di neraka. Tapi sebaliknya, seorang perempuan malam yang divonis oleh manusia-manusia dengan perempuan yang kotor, perempuan yang bernajis, taubat hanya karena seekor hewan yang lekat dengan najis di dalamnya. Karena anjing kehausan. Perhatikan indahnya ajaran Islam. Anjing kehausan di ujung sekaratnya, dalam keadaan mencari minum, ditemukan oleh seorang perempuan malam, datang lewat. Ada kisah mengatakan dia mengambil bagian dari slop sepatunya, ada yang mengatakan dia mengambil benda di sampingnya, lalu mengambil air ke sumur, diminumkan ke anjing itu sampai dia segar kembali. Begitu itu dilakukan dengan ketulusannya karena Allah, lewat anjing hidup lagi, diterima taubatnya oleh Allah. Dia belajar dari anjing itu. Anjing yang najis saja, yang dihukumi haram,
dikecam oleh manusia, kadang disebut najis, dia bisa mulia dan hidup kembali. Maka saya pun ketika diburuk-burukan, dijelekkan, dinajisi oleh orang, pasti ada peluang untuk bertobat. Lewat anjing jadi taat. Bukankah ada satu hewan yang disanjung dalam Al-Quran, anjing di surah Al-Kahf itu? Dan disebut sebagai anjing yang dihidupkan dan bisa menikmati surga. Jadi bagaimana Islam mengatur? Pada tumbuhan bagus, pada hewan baik. Maka pada manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada tumbuhan dan hewan, seharusnya lebih daripada itu. Itu poinnya. Dan yang paling utama sifat rahmat itu dicontohkan dulu sesama muslimnya, baru keluar. Ya, Muhammadur Rasulullah. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama, pemilik rahmat. Kata Allah, sifat umatnya Nabi Muhammad itu sesama umat Nabi Muhammad, sesama muslim, dia tebarkan rahmat. Bukan menebarkan perselisihan, bukan menebarkan cemoohan. Nah, seringkali terjadi perselisihan dan cemoohan itu babnya satu, karena kurang pengetahuan.